Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 161-165 memegangnya. Ekspresi Sania Dinggeli sedikit dingin. Dia memandang Tirsha Chen seolah sedang melihat suatu objek. Dia berkata tanpa emosi, sebenarnya, saya tidak tertarik dengan kehidupan pribadimu. Aku hanya bilang, jangan coba-coba memprovokasi seniormu. Saya bergabung dengan industri ini bertahun-tahun lebih awal dari Anda dan tidak melakukannya untuk apapun. Anda tidak dapat membicarakan urusan saya. Semua orang tahu tentang situasi keluargaku, tapi kamu tidak boleh mengatakannya, mengerti? Tirsha Chen berani marah tapi tidak berani berkata apa-apa. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menjawab dengan canggung, saya mengerti, Sister Sun. Aku mengatakan hal yang salah. Tirsha Chen tidak bodoh. Dalam situasi saat ini, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dengan menghadapi Sania Dinggeli secara langsung. Kelemahannya ada di tangan Sania Dinggeli, yang merupakan masalah besar. Lebih baik membodohinya tentang masalah hari ini. Pertama, belum terlambat untuk memikirkan solusinya nanti. Bagaimana mungkin Sania Dinggeli tidak memahami pikiran Tirsha Chen? Namun, karena Sania Dinggeli berani membeberkan masalah ini secara langsung, dia tidak takut akan mempersulit lagi di masa depan. Pada akhirnya, Sania Dinggeli memandang rendah orang-orang seperti Tirsha Chen. Kemampuan bisnisnya tidak begitu baik. Dia hanya mengandalkan bos bank untuk mendapatkan sumber daya. Dia menggunakan kekuatannya sebagai alasan untuk melupakan identitasnya dan hidup dalam mimpi palsu, dan dia pikir dia adalah bintang besar yang sangat dihormati dan mulai berperilaku buruk. Sifat orang seperti ini adalah dia bodoh dan jahat. Dia hanya tahu cara menyanjung dan menabur perselisihan. Dia mengatakan bahwa dia cerdas dan dia selalu mengatakan hal-hal bodoh. Namun, bagaimana jika dia tidak pintar? Dia bahkan tahu bagaimana menilai orang lain. Sania Dinggeli tahu bahwa Tirsha Chen awalnya mengira dia sudah ketinggalan zaman dan berani datang untuk merekam variety show untuk mencuri perhatian darinya. Dia merasa tidak puas di dalam hatinya. Pada akhirnya, itu karena dia cemburu sehingga perlakuannya lebih baik daripada perlakuannya. Hatinya tidak seimbang. Aing San bisa memahami semua ini. Namun, Tirsha Chen seharusnya tidak memperburuk keadaan dengan menggunakan keluarganya sebagai alasan dan mengatakan dia ingin berhenti merekam. Anggota keluarga yang mirip vampir itulah yang paling dibenci Sania Dinggeli. Meskipun dia sudah berpisah dari mereka, Sania Dinggeli masih tidak bisa mentolerir Tirsha Chen menggunakan nada sarkastik untuk mengejek latar belakangnya. Itulah rasa sakit di hati Sania Dinggeli. Tidak peduli betapa jahatnya Yang Lu, dia tidak menyebutkan masalah ini di depan Sania Dinggeli. Dia tahu bahwa beberapa kata dapat digunakan untuk menggoda dan mengejek, tetapi beberapa kata dapat dikatakan menyayat hati. Setelah siapapun yang memiliki dasar moral mendengar tentang masalah keluarga asli Sania Dinggeli, mereka tidak akan menggunakan masalah ini untuk mengejek Sania Dinggeli. Ada rasa simpati dan kasihan secara naluriah. Meskipun simpati dan belas kasihan semacam ini tidak diperlukan bagi Sania Dinggeli, ini adalah rasa hormat yang paling mendasar di antara manusia. Hubungan antara Yang Lu dan Sania Dinggeli sangat rumit. Mereka selalu bertengkar. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin merebut gelar aktris terbaik Sania Dinggeli. Namun, dia tahu tentang persaingan yang sehat dan menghormati pengalaman serta pilihan Sania Dinggeli. Oleh karena itu, meskipun Sania Dinggeli membenci Yang Lu, dia dapat dengan tenang menerima keraguan Yang Lu dan memperlakukannya dengan hormat sebagai lawan. Tapi bagaimana dengan Tirsha Chen? Dia ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak dapat dipresentasikan ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dia hanya akan menggunakan kisah sedih Sania Dinggeli untuk menyakiti Sania Dinggeli. Sayangnya hal seperti itu tidak lagi menyakiti Sania Dinggeli. Hanya saja dia benar-benar tidak tega melihat Tirsha Chen, seorang penjahat yang telah meraih kesuksesan. Tidak peduli seberapa buruk hubungan keluarganya, ini bukan saat yang tepat bagi orang seperti itu untuk berkomentar. Apalagi Tirsha Chen masih ingin berhenti merekam. Sania Dinggeli tidak ingin siapapun menggunakan alasan apapun untuk menimbulkan masalah dalam perjalanannya menuju pemulihan. Oleh karena itu, dia sengaja menghindari orang-orang yang menonton pertunjukan tersebut dan membawa Tirsha Chen ke kamar mandi. Sania Dinggeli tidak memiliki bukti objektif bahwa Tirsha Chen berselingkuh dengan bosnya.
Hanya saja aturan tak terucapkan dalam industri hiburan tidak perlu ditebak. Sania Dinggeli sudah lama mendengar tentang perusahaan Tirsha Chen. Di kehidupan sebelumnya, bos perusahaannya sering menjadi tamu di berbagai pesta koktail. Sania Dinggeli telah melihat banyak bos seperti itu di kehidupan sebelumnya, berkat Wanson Dinggeli. Di sebuah pesta, Sania Dinggeli dapat melihat orang-orang yang disebut sukses berdandan di siang hari dan terlibat dalam pesta pora di malam hari. Ada beberapa orang yang namanya akan diungkapkan oleh Sania Dinggeli, mereka bahkan mungkin menghancurkan setengah dari industri hiburan. Namun, Sania Dinggeli tidak tertarik untuk mempedulikan hal-hal ini. Sania Dinggeli tidak ingin mengingat kenangan kotor kehidupan sebelumnya. Namun, mereka masih dapat berguna saat ini. Bosnya sangat bersemangat, dan Tirsha Chen menjadi populer dengan cepat. Dia memiliki beragam sumber daya yang tak ada habisnya. Jadi jika seseorang memikirkannya dengan hati-hati, orang dapat menebak ada sesuatu yang terjadi. Benar saja, ketika Sania Dinggeli menyelidiki sedikit, Tirsha Chen panik. Ketika dia melihat ekspresi Tirsha Chen, Sania Dinggeli tahu tebakannya benar. Bab 162. Lebih baik daripada. Sayang sekali Tirsha Chen tidak mengerti. Berapa lama kehidupan sempurna yang dia dapatkan sebagai ganti tubuhnya bisa bertahan. Dia hanyalah salah satu kekasih sang CEO. Tidak pasti apakah dia bersedia terus berinvestasi di Tirsha Chen atau tidak. Bahkan jika CEO bersedia berurusan dengan Sania Dinggeli demi Tirsha Chen, Sania Dinggeli punya cara untuk membalas. Itu hanya kebocoran. Seberapa sederhanakah itu? Orang yang harus dia takuti bukanlah Sania Dinggeli, tetapi mereka yang telah melakukan segala macam hal buruk. Oleh karena itu, Sania Dinggeli tidak khawatir Tirsha Chen akan menaruh dendam padanya di masa depan. Bagaimanapun, rasa takutnya sudah cukup karena mereka sudah berselisih. Dengan senyum kaku, Tirsha Chen mencoba menjilat Sania Dinggeli. Saudari Sania, semuanya salah paham. Saya masih muda dan tidak peka. Jangan turunkan dirimu ke levelku. Tirsha Chen berteriak dalam hatinya. Sejak memulai karirnya, semua orang harus bersikap sopan, meski dia belum menjadi terkenal. Siapa yang mengira Sania Dinggeli akan memaksanya untuk meminta maaf di kamar mandi hari ini? Dia bahkan harus berpura-pura tulus. Apa-apaan? Siapa yang memintanya untuk merasa bersalah? Tirsha Chen mengertakkan gigi dan memaksakan dirinya untuk berpura-pura menjadi menyedihkan. Dia menggenggam tangannya di belakang punggung dan bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan mengingat momen memalukan ini. Sania Dinggeli mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, bagus jika kamu bisa memikirkannya baik-baik. Kami akan bekerja sama, dan menurut saya itu merepotkan. Saya akan menjelaskan semuanya hari ini, sehingga saya bisa menjadi lebih baik di masa depan. Bagaimana menurutmu? Tirsha Chen tersenyum pahit dan berkata dengan suara rendah, saya mengerti. Saya akan bekerja sama. Sania Dinggeli tidak lagi mempedulikannya. Dia mengambil ujung gaunnya dan pergi ke wastafel untuk mencucinya sebentar. Kemudian, dia berbalik dan membuka kunci pintu. Dia tersenyum pada Tirsha Chen dan berkata, kalau begitu, ayo kita keluar. Wajah Tirsha Chen menjadi kaku. Dia mengikuti di belakang Sania Dinggeli dan berjalan keluar. Dia tidak lagi sombong seperti saat dia datang. Sania Dinggeli berjalan dengan mudah. Dia dengan tenang menerima tatapan penasaran dari anggota staf lainnya. Dia berjalan kembali ke tempat Zara Xavier dan Xiao Liu berada. Fotografer dari studio masih memegang kamera dan menunggu di tempat yang sama. Sania Dinggeli sedikit meninggikan suaranya dan berteriak, baiklah, itu semua salah paham. Mari kita mengambil beberapa foto. Emosi Nona Chen sudah tenang. Tidak perlu khawatir. Lalu, dia tersenyum pada Tirsha Chen. Nona Chen, kan? Tirsha Chen mengerti. Dia melihat sekeliling dan menggigit bibirnya. Kemudian, dia memutuskan dan tersenyum, ya, itu semua salah paham. Untungnya, Sister San murah hati. Saya terlalu tidak sabar dan takut menunda penataan gaya saudari Sania. Itu sebabnya saya mengatakan hal yang salah. Untungnya, Sister San tidak keberatan. Saudari Sania, gaunmu ini terlalu indah. Selain Anda, tidak ada orang lain yang bisa memakainya dengan efek seperti itu. Foto yang diambil akan memukau seluruh internet. Jika saatnya tiba, saya akan menjadi orang pertama yang memberi Anda suka. Senyuman Tirsha Chen sangat cerah. Itu adalah orang yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi jejak kesombongannya.
Sikapnya terhadap Sania Dingley seperti seorang saudara perempuan yang baik selama bertahun-tahun. Semakin harmonis mereka, semakin harmonis pula mereka. Namun, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa sikap mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan setelah Tirsha Chen dan Sania Dingley memasuki toilet. Dia tidak hanya meminta maaf kepada Sania Dingley di depan semua orang, dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa Sania Dingley adalah satu-satunya yang bisa mengenakan gaun Sania Dingley. Jelas, mereka berusaha menjilatnya. Bagaimanapun juga, dia masih merasa tidak seimbang dan ingin merebut gaun Sania Dingley. Sesuatu sedang terjadi di antara mereka berdua. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tirsha Chen sudah meminta maaf, tetapi dia tetap bersikap seolah-olah mereka adalah saudara perempuan dan berbicara dengan sopan kepada Sania Dingley. Sania Dingley juga tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Penonton tidak tahu apa yang telah terjadi dan merasa hal itu tidak ada artinya. Mereka semua bubar dengan kesal. Wajah Zara Xavier mengerut. Dia menatap Tirsha Chen dengan jijik dan mengutuk dalam hati. Sungguh orang yang bermuka dua. Akan sangat disayangkan jika dia tidak bertindak. Beberapa saat yang lalu, dia masih menangis dan mengatakan hal-hal gila itu. Dia terus menelepon adiknya San, mengatakan dia terlalu tidak sabar. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Tirsha Chen juga merasa bersalah. Dia kehilangan seluruh wajahnya di depan banyak orang. Wajahnya terbakar saat dia buru-buru menyapa Sania Dingley. Kalau begitu, saudari Sania, cepat pergi. Aku tidak bisa menahanmu lebih lama lagi. Mari kita bertemu di studio rekaman sebentar lagi. Lalu, dia buru-buru bersembunyi di ruang ganti. Zara Xavier memelototi punggung Tirsha Chen yang melarikan diri dan meludah. Kemudian, dia segera bertanya kepada Sania Dingley, saudari Sania, apa yang kalian katakan ketika pergi ke kamar mandi? Dia tidak mengatakan hal bodoh yang membuatmu marah, kan? Wajah Xiao Liu dipenuhi kegembiraan. Lihatlah ekspresi Tirsha Chen. Pasti Guru Sania Dingley mengatakan sesuatu untuk menaklukkannya. Guru Sania Dingley, apa sebenarnya yang kalian katakan? Bab 163. Menuai fanboy. Sania Dingley tersenyum misterius. Jika dia tidak mendengarkan Anda saat Anda berbicara dengan benar, tentu saja Anda akan menggunakan cara Anda berkomunikasi dengannya. Ini memang sangat efektif. Beberapa orang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia akan takut pada dirinya sendiri jika dia tahu bahwa kamu tidak bisa dianggap enteng. Zara Xavier mendengus bangga, kita harus membiarkan dia mendapat pelajaran. Kalau tidak, dia akan mengira kami vegetarian. Biarkan dia menunggu. Jika dia berani memposting hal yang tidak masuk akal lagi secara online di masa mendatang, saya tidak akan bersikap lunak. Saya jamin studio akan membalas dengan keras dan membiarkan dia bersembunyi di balik selimut dan menangis. Xiao Liu mengacungkan jempol pada Sania Dingley dan penuh kekaguman. Guru Sania Dingley, Direktur Yin bahkan mengirim saya untuk membantu Anda. Saya pikir saya masih terlalu berpengalaman. Saya tidak dapat membantu Anda, tetapi saya harus belajar lebih banyak dari Anda. Kemudian, dia melihat ke arah Zara Xavier. Dia menggoda, kamu pemarah. Jika bukan karena aku yang menghentikanmu sekarang, kamu pasti sudah bergegas menghajar Tirsha Chen. Anda hampir mendapat masalah, tahukah Anda? Memang benar untuk membalasnya di internet, tetapi jangan terlibat konflik di depannya, terutama di tempat umum. Berapa pasang mata yang menatapmu? Kami tidak bisa melakukannya secara terbuka. Xiao Liu memandang Sania Dingley dengan sangat tulus, dia menasihati, Guru Sania Dingley, sebenarnya, dalam situasi seperti itu sekarang, jika hal itu terjadi lagi, kamu tidak boleh menempatkan dirimu dalam bahaya. Jika Anda bertemu seseorang yang tidak mau mendengarkan wortel dan tongkat, Anda mungkin mendapat masalah. Bagaimana jika Anda terluka saat sendirian? Biarkan aku menangani hal semacam ini. Saya berada di pihak Ketua Yin. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Saya tidak akan menurunkan reputasi Anda. Izinkan saya mengucapkan kata-kata kasar. Tirsha Chen tidak akan berani melakukan apapun. Sania Dingley sedikit tersentuh ketika dia mengingat bagaimana Xiao Liu dengan tegas melindunginya di hadapannya. Kebaikan dari orang yang baru dia temui membuatnya merasa sangat hangat. Xiao Liu benar. Dia bukan karyawannya. Dia adalah salah satu bawahan Presiden Yin sehingga dia tidak bisa ikut campur. Dia bisa saja berpura-pura diam seolah tidak terjadi apa-apa atau mengucapkan beberapa kata asal-asalan.
itu tidak akan mempengaruhi dirinya. Namun, dia tetap memasang wajah dingin dan melindunginya di depan Tirsha Chen, memperingatkannya berulang kali. Dia dan Zara Xavier telah bersaudara selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Liu membelanya, yang membuat Sania Dingeli merasa sedikit malu. Sania Dingeli memandangi tatapan jujur Xiao Liu, dia dengan lembut menasihatinya, jangan terlalu impulsif. Bukankah kamu bilang pekerjaan itu tidak mudah? Jika Anda menyinggung perasaan seseorang karena hal ini, apa yang akan terjadi dengan pekerjaan Anda? Tidak mudah juga untuk menjelaskan berbagai hal kepada Direktur Yin. Tapi terima kasih banyak. Saya tersentuh bahwa Anda memiliki niat seperti itu. Xiao Liu terkekeh, tetapi perintah Presiden Yin adalah agar aku menjaga guru Sania Dingeli dengan baik. Sekalipun Presiden Yin tidak mengakuinya dan ingin memecat saya tidak akan menyesalinya. Guru Sania Dingeli, saya bersungguh-sungguh dari lubuk hati saya yang paling dalam. Meski aku hanya orang rendahan, aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya juga memiliki rasa keadilan dan etika profesional. Zara Xavier melihat tatapan konyol Xiao Liu dan mau tidak mau menggodanya, sepertinya kamu telah menjadi penggemar saudari kami San. Mengapa? Tidak sabar mencari alasan untuk mengunjungi studio kami. Bermimpilah. Xiao Liu mengusap kepalanya dan tersenyum malu-malu. Pesona Sania Dingeli memang telah menaklukkannya dalam suasana hati yang baik untuk bekerja di samping kecantikan yang begitu cantik, lembut, dan berani. Dia tidak mau mempertimbangkan gajinya. Selain itu, ia juga terstimulasi oleh kecintaannya pada pekerjaan. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia baru saja mulai bekerja. Dia penuh energi dan rasa kebaruan terhadap segala hal. Xiao Liu punya firasat bahwa Sania Dingeli akan menciptakan puncak baru dalam kariernya. Ini karena Sania Dingeli sepertinya memiliki kekuatan sihir dalam dirinya. Itu adalah topik yang membuat iri orang lain. Selama dia ada, banyak hal tak terduga akan terjadi. Sania Dingeli juga selalu melakukan gerakan luar biasa yang terus-menerus merusak pikiran para penonton. Dia hanya ingin mengibarkan bendera dan menyemangati setiap gerakannya. Ini mungkin bintang yang dipilih. Sania Dingeli tertawa ketika dia melihat Xiao Liu memandangnya dengan kagum. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tampaknya memiliki perawakan yang aneh. Kemanapun dia pergi, dia akan menerima seorang vanggel. Ekspresi tipe yang sama dengan Zara Xavier, dia telah melihatnya berkali-kali. Bab 164. Setan Besar. Zara Xavier dan Xiao Liu dengan cepat setuju dan menjadi rekan seperjuangan di parit. Hubungan mereka menjadi lebih dekat, dan mereka tidak lagi sopan dan menjaga jarak seperti saat pertama kali bertemu. Mereka berkumpul dan mulai membisikkan dan mengejek Tirsha Chen. Kemudian, mereka secara terbuka memuji Sania Dingeli. Tidak ada yang tahu dari mana mereka mengucapkan kata-kata itu, tetapi keduanya berbicara satu demi satu, dan tak satu pun dari mereka mau kalah. Mereka mengubah cara mereka mengungkapkan kekaguman batin mereka terhadap Sania Dingeli. Zara Xavier mulai merasa cemburu dan menggunakan kualifikasinya untuk mengintimidasi Xiao Liu. Xiao Liu, yang baru saja bertemu Sania Dingeli di hari pertama, menundukkan kepalanya dengan sedih. Dia dengan enggan mengakui bahwa Zara Xavier memang orang yang paling tahu cara memuji Sania Dingeli. Sania Dingeli tidak tahu harus berkata apa. Mengapa manajer dan asisten orang lain begitu dewasa dan cakap, tetapi manajer dan asistennya bodoh dan bodoh? Meskipun dia berpikir begitu, senyuman penuh kasih sayang masih muncul di wajah Sania Dingeli. Cukup. Apakah kalian berdua siswa sekolah dasar? Aku tersipu saat mendengarkan dari samping. Itu tidak berlebihan seperti yang Anda katakan. Apakah seperti yang Anda katakan, sesuatu yang begitu indah dan cerdas sehingga bisa menggerakkan langit dan bumi? Apakah kamu memujiku? Zara Xavier dan Xiao Liu berkata serempak, ya. Sania Dingeli memegangi dahinya dan menghela nafas. Dia mengangkat tangannya dan berdiri di antara mereka. Berhenti. Apakah kalian berdua membandingkan siapa yang lebih kekanak-kanakan? Xiao Liu, Zara Xavier terbiasa main-main. Kamu juga harus main-main dengannya. Liu kecil tampak senang. Saya pikir itu cukup bagus, Guru Sania Dingeli. Sudah lama sekali saya tidak merasakan suasana kerja yang begitu santai dan bahagia. Jangan mengira aku kekanak-kanakan. Sania Dingeli tersenyum tipis. Melihat wajah energi Zara Xavier dan Xiao Liu, dia merasa sedikit emosional. Tampaknya mereka hanya beberapa tahun lebih muda,
Tetapi tidak ada yang tahu bahwa jiwanya 20 tahun lebih tua dari mereka. Setelah mengalaminya seumur hidup, Sania Dingeli merasa hati gosipnya telah lama hilang. Dia belum pernah mengalami saat-saat yang berisik dan penuh pertengkaran seperti itu. Dia akan sangat bahagia meskipun dia berbicara omong kosong dengan teman baiknya. Sania Dingeli berkata kepada Xiao Liu, jangan panggil aku guru di masa depan. Itu aneh. Panggil saja aku kakak San dengan Zara Xavier. Xiao Liu tidak menolak kali ini. Dia mengerutkan bibirnya dengan malu-malu dan kemudian memanggil, Saudari Sania. Sania Dingeli mengingatkannya lagi, jangan merasa tertekan. Karena Ceoyin mengirim Anda kepada saya, ikuti saya dan bekerjalah secara normal. Tidak perlu memberitahu Ceoyin tentang masalah hari ini. Karena sudah diselesaikan, jangan biarkan dia terganggu. Ah, ini, Xiao Liu menggaruk kepalanya karena malu. Dia datang dengan sebuah misi, dan situasinya sedang tegang sekarang. Dia sudah melakukannya. Sania Dingeli melihat ekspresi Xiao Liu tidak benar. Dia menarik sudut mulutnya dan bertanya tanpa daya, apakah kamu sudah memberitahunya? Xiao Liu mengangguk dengan ekspresi tertekan. Itu bukan salahnya. Presiden Yin telah mengatakan bahwa dia harus melapor kepadanya tepat waktu jika ada masalah. Terlebih lagi, Tirsha Chen baru saja bersikap agresif. Dia takut masalah ini akan membesar. Saat dia berbicara, Hudson Yin buru-buru berlari dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bagaimana itu? Di mana dia? Hudson Yin mengamati Sania Dingeli dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia langsung terkejut dengan kecantikannya. Wow, Sania Dingeli, gaun ini sangat cocok untukmu. Kemudian, dia memikirkan masalah seriusnya, dan ekspresinya menjadi serius lagi, itu tidak benar. Di mana Tirsha Chen? Bukankah kamu bilang ada perkelahian? Sania Dingeli dengan cepat menjelaskan, ini bukan masalah besar. Kami sudah menyelesaikannya. Anda tidak perlu terburu-buru. Hudson Yin menghela nafas lega. Tidak apa-apa. Saya segera datang ketika saya melihat berita. Apa kamu baik-baik saja? Di mana gaun itu menjadi kotor? Jumlahnya masih banyak. Ayo ganti ke yang lain. Sania Dingeli menyentuh gaun itu dan menggelengkan kepalanya. Saya cukup menyukai gaun ini. Bagian yang kotor sudah dibersihkan. Lihat, tidakkah kamu tahu? Hudson Yin mengukurnya lagi dan mengangguk. Efeknya luar biasa. Ini akan terlihat sempurna di kamera. Eyo, untung kamu baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padamu di wilayahku, iblis besar itu akan memakanku. Sania Dingeli tidak mengerti dan sedikit mengernyit. Iblis besar. Hudson Yin sadar dan tersenyum canggung. Oh, itu sponsornya. Mereka sangat antusias mensponsori kami untuk membuat Anda terlihat menarik. Jika sesuatu terjadi padamu, aku sendiri tidak akan bisa menjelaskannya. Bab 165. Sania Dingeli yang terlalu bersemangat menganggukkan kepalanya dengan ragu, tapi dia masih merasa ada yang tidak beres. Jika itu adalah sponsor, dia tidak akan memanggil mereka seperti itu kecuali mereka sangat akrab satu sama lain. Mungkinkah sponsornya berasal dari sumber lain? Apakah bos dan Hudson Yin saling kenal? Sania Dingeli bertanya secara tidak langsung, kebetulan saya belum mengucapkan terima kasih. Di saat seperti ini, saya tidak menyangka ada brand yang berinisiatif mensponsori saya. Saya sudah memeriksanya. Ini adalah merek yang sangat khusus di luar negeri. Itu selalu terkenal dengan gaya yang dibuat khusus dan langka. Umumnya, itu tidak meminjamkan gaun. Apakah Presiden Yin berhubungan baik dengan mereka? Sudut mulut Hudson Yin bergerak-gerak. Bagaimana dia bisa berhubungan baik dengan mereka? Dia masih bisa menemukannya dengan bantuan Henry Sword, tidak peduli betapa langkanya itu. Hanya saja dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan pasangan kecil itu. Henry Sword harus membuatnya begitu misterius. Sekalipun dia sedang dalam tahap pengejaran dan melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan namanya, bagaimana dia bisa mengejarnya? Namun, Henry Sword sudah memberitahu Hudson Yin sejak awal untuk tutup mulut. Hudson Yin tidak berani berbicara sembarangan dan merusak bisnis tuan ini, jadi dia hanya bisa memberikan jawaban yang samar dan dangkal, ya, kami memiliki hubungan yang baik. Begitu mereka mendengar bahwa saya mengadakan pertunjukan ini dan mengundang Anda, mereka datang ke sini karena reputasi Anda. Pada akhirnya, kamu tetap sangat menawan. Lihat, bukankah ini sepenuhnya cocok untuk Anda? Ini jauh lebih menakjubkan dari penampilanmu sebelumnya. Sania Dingeli mengangguk dan tidak bertanya lagi.
Hudson Yin mungkin punya rencananya. Dia tidak tahu banyak tentang urusan bisnis, jadi tidak baik bertanya terlalu banyak. Hudson Yin dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Tirsha Chen. Aku akan menanganinya. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Kemudian, dia mendekati Sania Dingley dengan nada meminta maaf. Dia merendahkan suaranya dan berkata, saya tidak ingin mengundangnya, tetapi ada beberapa aspek di dunia ini, Anda tahu, dia berasal dari latar belakang pertunjukan bakat, jadi dia cukup cocok. Tidak baik bagiku untuk menolaknya. Setelah rekaman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi saya juga tahu kalau dia cukup mengganggu di aspek lain. Jangan marah. Sania Dingley sudah menebaknya. Bagi Hudson Yin, pasti ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Mengenai profesionalisme, sudah menjadi kebiasaan bagi Tirsha Chen untuk mengandalkan pengalaman sebelumnya untuk berpartisipasi dalam variety show. Jika ada bantuan lain, memang tidak mudah bagi Hudson Yin untuk menolaknya. Sania Dingley mengangguk mengerti. Tidak apa-apa. Saya sudah menjelaskan semuanya sekarang. Mulai sekarang, kami tidak akan mencampuri urusan satu sama lain. Rekam saja programnya dengan benar. Hudson Yin tersenyum, terima kasih banyak. Jangan khawatir, aku di pihakmu. Jika dia masih berani membuat masalah untukmu, aku akan langsung memintanya berhenti. Biarkan dia pergi dan temukan siapapun yang ingin dia tangisi. Aku tidak akan melayaninya lagi. Anda tidak tahu. Pada hari dia datang, dia membuatku banyak masalah. Banyak karyawan saya yang marah padanya. Tapi kamu tidak bisa. Kamu yang paling penting. Hudson Yin bertekad untuk membuat variety show terbaik. Dia ingin menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk mengembangkan perusahaan medianya. Proses ini melibatkan banyak urusan bisnis. Ada banyak hal yang mau tidak mau dia lakukan. Namun, ia tetap harus membedakan minat dan minatnya. Sania Dingley adalah seseorang yang disukai Henry Sword. Di masa depan, dia mungkin menjadi saudara iparnya. Bukankah dia keluarga? Bisakah dia membiarkan rakyatnya menderita? Selain itu, bahkan jika dia tidak melihat lapisan hubungan ini, hanya melihat investasi Henry Sword, dia tidak bisa membiarkan Sania Dingley diintimidasi. Tidak peduli siapa dia atau seberapa kuat kekuatan di belakangnya, mungkinkah dia lebih kuat dari Henry Sword? Henry Sword dan Sania Dingley adalah kantong uangnya yang besar. Hal ini tidak dapat diabaikan. Hudson Yin tersenyum cerah. Cara dia memandang Sania Dingley seperti melihat dewa keberuntungan. Zara Xavier melangkah maju tepat waktu dan menyela tatapan Hudson Yin yang semakin bersemangat. Dia berkata kepada Sania Dingley, Saudari Sania, ayo ambil beberapa foto. Kami akan mulai merekam sebentar lagi, dan kami kehabisan waktu. Zara Xavier selalu merasa Hudson Yin itu aneh. Dia selalu terlalu antusias terhadap saudari Sania. Bahkan jika saudari Sania luar biasa, itu tidak sampai membuat bos perusahaan besar mengatakan sesuatu seperti, kamu yang paling penting, bukan? Sikapnya masih sangat prihatin. Mungkin dia punya motif lain. Sania Dingley juga merasa itu aneh. Jika Hudson Yin mengambil inisiatif untuk menemukannya dan bersedia mempekerjakannya untuk merekam pertunjukan dengan bayaran 3 kali lipat, itu karena dia menyukai reputasinya. Dia ingin mengandalkannya untuk membawa popularitas ke pertunjukan. Masuk akal jika dia bersikap sedikit lebih sopan padanya. Namun, sikap Hudson Yin terhadapnya tidak berkurang setelah banyak hal terjadi. Sebaliknya, dia menjadi semakin cemas. Ini benar-benar melampaui tingkat antusiasme terhadap kolaborasi biasa. Seolah-olah dia bukan mentor yang dia pekerjakan. Sebaliknya, dia adalah investor program tersebut. Dia terus-menerus memperhatikan emosinya. Dia tidak hanya mengirim Xiao Liu secara khusus, dia bahkan mendapatkan sponsornya dan memberinya gaun. Tidak peduli bagaimana orang memikirkannya, rasanya aneh.